Setelah meresmikan kedatangan Angeoan Boni, Inter kini menghadapi situasi yang belum jelas terkait Rasmus Højlund. Penyerang muda Manchester United itu sebelumnya menjadi target konkret untuk memperkuat lini serang Nerazzurri. Namun menurut laporan terbaru dari jurnalis terpercaya Fabrizio Romano, ketertarikan Inter mulai mereda. Romano mengungkapkan bahwa saat ini Højlund tidak menunjukkan keinginan kuat untuk meninggalkan Old Trafford. Justru sebaliknya, pemain kelahiran 2003 itu memberi sinyal positif kepada Manchester United mengenai kemungkinan bertahan untuk satu musim lagi. Dengan demikian, keputusan sepenuhnya berada di tangan pihak klub, apakah ingin mempertahankannya atau melepasnya di bursa transfer musim panas ini. Sejauh ini, situasi tetap berada dalam kondisi stagnan seperti 2 pekan terakhir. Potensi transfer Højlund ke Inter tampaknya sangat bergantung pada pergerakan keluar dari kubu United, sehingga semuanya akan tergantung pada strategi transfer klub Inggris tersebut. Inter memilih meredakan polemik dan menutup kasus Benjamin Pavard tanpa tindakan disipliner. Usai beredarnya foto di Instagram yang menunjukkan bek asal Prancis itu bermain padel bersama Theo Hernandez, meskipun tengah menjalani pemulihan cedera pergelangan kaki yang membuatnya mundur dari Piala Dunia antar klub memutuskan untuk tidak memberikan sanksi apapun. Seperti dilaporkan Sport Mediaset, Inter hanya memberikan teguran secara verbal kepada Pavard karena dianggap melakukan kelalaian di media sosial. Meski sempat muncul desakan dari sejumlah supporter yang menuduh sang pemain berpura-pura cedera demi pulang lebih cepat dari Amerika Serikat, pihak klub menilai insiden tersebut hanyalah bentuk ketidaksengajaan yang tak perlu dibesar-besarkan. Inter sempat mempertimbangkan tindakan lebih lanjut, namun akhirnya memutuskan mengarsipkan kasus ini sebagai insiden yang sebaiknya tidak terjadi. Namun tak lebih dari sebuah kecerobohan, tulis Sport Mediaset. Bukan hanya Inter yang memantau dengan cermat perkembangan Richard Rios, gelandang asal Kolombia milik Palmeiras yang mencuri perhatian di ajang Piala Dunia antar klub. Menurut laporan dari Il Tempo, AS Roma juga turut membidik sang pemain, atas rekomendasi langsung dari pelatih Gian Piero Gasperini. Langkah awal sudah dilakukan dengan menjalin kontak awal untuk mengevaluasi kemungkinan transfer. Namun, Palmeiras, yang dikenal sebagai klub tangguh dalam negosiasi, memasang harga tinggi sebesar 30 juta euro untuk pemain kelahiran tahun 2000 tersebut. Situasi ini membuka potensi persaingan ketat antara dua klub Italia dalam memburu tanda tangan sang gelandang. Bursa transfer kembali menggema untuk Morten Frijndrup. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan klub-klub Serie A seperti Inter, Fiorentina, Roma, dan Bologna, kini muncul pesaing baru dari Spanyol. Real Betis dikabarkan turut memantau gelandang milik Genoa tersebut, seperti dilaporkan oleh media Prancis. Frijndrup, yang tampil impresif bersama Il Grifone, kini menjadi incaran sejumlah klub top Eropa. Genoa sendiri telah menetapkan harga sebesar 20 juta euro untuk pemain asal Denmark itu, angka yang sudah dipahami betul oleh Inter yang sebelumnya menunjukkan minat konkret dalam beberapa hari terakhir. Situasi ini pun membuka persaingan lintas liga dalam perburuan pemain berusia 23 tahun itu. Tepat pada tengah malam ini, klausul pelepasan dalam kontrak Marcus Thuram senilai 85 juta euro akan resmi berakhir. Mulai besok, setiap klub yang ingin merekrut penyerang asal Prancis tersebut harus bernegosiasi langsung dengan Inter mengenai harga transfernya. Artinya, Inter akan memiliki kendali penuh untuk menentukan nilai jual sang pemain sesuai kebijakan internal klub. Informasi ini diungkapkan oleh jurnalis Matteo Moretto dalam tayangan di kanal YouTube Fabrizio Romano in Italia. Dengan berakhirnya klausul tersebut, situasi masa depan Thuram kini sepenuhnya berada di tangan pihak Nerazzurri. Klub Brugge telah cukup lama mengerjakan negosiasi terkait Alexander Stankovic, yang diproyeksikan sebagai pengganti Ardon Jashari, pemain yang kini santer dikabarkan akan bergabung dengan AC Milan. Namun, seperti diungkap oleh media Belgia, Nieuwblad, pembicaraan dengan Inter masih jauh dari kata sepakat. Penyebab utamanya adalah perbedaan pandangan mengenai struktur kesepakatan. Inter, melalui perwakilannya menetapkan harga sebesar 10 juta euro untuk melepas Stankovic. Selain itu, mereka ingin menyisipkan klausul buyback dalam kontrak, yang memungkinkan klub asal Milan itu untuk membawa pulang sang gelandang di masa mendatang. Permintaan tersebut dinilai kurang menguntungkan oleh pihak Brugge. Selain nilai transfer yang dianggap tinggi, kehadiran opsi pembelian kembali juga membuat klub Belgia berpikir dua kali untuk melanjutkan negosiasi dalam waktu dekat. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake.
Kabar dari Spanyol yang menyebutkan bahwa Real Betis hampir mencapai kesepakatan dengan Inter untuk mendatangkan Christian Aslani tampaknya tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut laporan FC Internews, pihak Inter membantah klaim tersebut dan menilai angka transfer yang disebutkan, sekitar 6 hingga 8 juta euro, jauh di bawah valuasi mereka. Inter menghargai gelandang asal Albania itu sekitar 20 juta euro, dan bahkan pernah menolak tawaran di angka tersebut sebelumnya. Selain itu, hingga saat ini belum ada kontak langsung antara pihak Betis dan Aslani maupun perwakilannya. Hal ini menandakan bahwa jika ada pembicaraan, kemungkinan besar itu dimediasi oleh pihak ketiga, tanpa mempertimbangkan keinginan sang pemain. Terlebih lagi, dengan kedatangan Christian Chivu sebagai pelatih Inter, Aslani merasa mendapatkan kepercayaan penuh. Chivu sendiri selalu mengandalkannya di Piala Dunia antar klub, terlebih dalam situasi absennya Hakan Çalhanoğlu karena cedera. Dengan gaji bersih 2 juta euro per musim, Aslani akan menjadi salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Betis. Maka meskipun klub La Liga itu tertarik, kesepakatan hanya akan mungkin terwujud jika mereka bersedia mengajukan tawaran yang jauh lebih besar daripada yang muncul sejauh ini. Inter tengah berpacu dengan waktu untuk mendapatkan Ederson dari Atalanta, namun peluang tersebut tampaknya semakin menipis. Menurut laporan dari Corriere di Bergamo, klub Nerazzurri memiliki rencana strategis yang bertumpu pada penjualan beberapa pemain, termasuk kemungkinan besar Hakan Çalhanoğlu. Namun, proses tersebut memakan waktu dan justru menguntungkan Atalanta, yang mematok harga tinggi sebesar 60 juta euro untuk gelandang asal Brasil yang pernah bermain di Salernitana itu. Sementara itu, Atalanta juga bersikap tegas terhadap tawaran-tawaran yang datang untuk bek muda Giorgio Scalvini. Meskipun sempat diminati oleh Napoli dan Newcastle, klub milik keluarga Percasi dan Steven Pagliuca menolaknya mentah-mentah. Scalvini yang sempat absen lama karena 2 cedera serius dianggap sebagai bagian penting proyek klub dan dihargai 40 juta euro. Sikap serupa juga ditunjukkan terhadap Marco Carnesecchi, kiper muda yang dilirik Manchester United dan Inter sebagai calon penggantian Sommer, apabila kiper asal Swiss itu pergi sebelum kontraknya habis pada 2026. Perjalanan karir Ederson menunjukkan lonjakan luar biasa dalam waktu singkat. Didatangkan oleh Salernitana seharga 6,5 juta euro dan dijual kembali ke Atalanta hanya 6 bulan kemudian dengan harga lebih dari 20 juta euro. Kini gelandang asal Brasil itu memiliki nilai pasar yang melonjak hingga 60 juta euro. Perkembangan teknis dan mentalnya sangat mencolok. Ederson mampu memadukan kekuatan fisik dan kualitas permainan, hingga masuk radar tim nasional Brasil asuhan Carlo Ancelotti. Menurut Sky Sport, status barunya itu membuat Ederson menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi. Ia memilih bertahan di Eropa demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika, dengan bermain di liga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, Ederson menjadi target utama Inter Milan apabila Hakan Çalhanoğlu benar-benar hengkang dari klub. Meski gaya bermain keduanya berbeda, Ederson dianggap sebagai sosok yang bisa mengisi kekosongan di lini tengah. Atalanta membanderolnya 60 juta euro. Beberapa klub besar Eropa juga sudah mengantre untuk mendapatkan jasanya. Namun, peluang bertahan di bawah asuhan Ivan Juric pun masih terbuka, apalagi jika Atalanta melepas beberapa pemain lainnya. Persaingan untuk mendapatkan Sebastiano Esposito semakin ketat. Penyerang muda milik Inter kelahiran 2002 itu, yang baru saja menyelesaikan masa peminjaman lainnya dalam karirnya, kini juga diminati oleh klub Ligue 1 Prancis, RC Lens. Klub asal Prancis tersebut bergabung dalam perburuan bersama Cagliari dan Fiorentina yang sebelumnya sudah lebih dulu menunjukkan ketertarikan. Kabar ini dilaporkan oleh Sky Sport, yang juga menyebut adanya minat dari Real Betis terhadap gelandang muda Inter, Christian Aslani. Namun, berbeda dengan Esposito, Aslani tampaknya tidak tertarik untuk melanjutkan karirnya di klub asal Spanyol tersebut. Sky Sport menggambarkan situasi bursa transfer Inter pada awal Juli ini sebagai fase menunggu, menyusul pertemuan penting antara Christian Chivu dan manajemen klub. Pertemuan tersebut bertujuan mengevaluasi kondisi skuad pasca partisipasi di Piala Dunia antar klub dan membahas dampak dari situasi seputar Hakan Çalhanoğlu. Gelandang asal Turki itu kini tengah menjadi target utama Galatasaray, meski hingga kini klub Turki tersebut belum mengajukan tawaran resmi. Jika Çalhanoğlu hengkang, Inter menjadikan Ederson sebagai kandidat utama pengganti. Namun, nama lain seperti Nicolo Rovella masih sulit dijangkau karena Lazio hanya bersedia melepasnya jika klausul pelepasannya sebesar 50 juta euro dipenuhi. Sementara itu, kemungkinan keluarnya Mehdi Taremi juga mulai diperbincangkan.
Striker asal Iran itu berpeluang meninggalkan Inter meski baru semusim bergabung, dan bila itu terjadi, klub dipastikan akan bergerak mencari pengganti di lini depan. Dalam beberapa hari terakhir, seorang perantara ternama yang aktif di wilayah Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Timur Tengah secara umum, dilaporkan telah mencari informasi mengenai situasi Mehdi Taremi. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kemungkinan transfer sang penyerang. Berdasarkan informasi yang diperoleh media, Inter terbuka untuk melepas Taremi, namun hanya secara permanen, bukan melalui skema pinjaman. Klub menetapkan harga sekitar 10 juta euro untuk mantan striker Porto tersebut. Meski beberapa klub Premier League masih mencatat namanya dalam daftar incaran, kemungkinan Taremi bergabung dengan Beşiktaş kini mulai meredup. Bukan semata karena kedatangan Tammy Abraham, tetapi karena klub asal Istanbul itu saat ini memiliki prioritas lain dalam memilih penyerang baru yang akan mereka datangkan. Pertemuan penting digelar di markas Inter, melibatkan pelatih Christian Chivu bersama dua petinggi klub, Piero Ausilio dan Dario Bacin. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 2 jam di Viale della Liberazione tersebut, Chivu memanfaatkan momentum untuk merumuskan strategi transfer musim panas, menyusul tersingkirnya Inter dari Piala Dunia antar klub dan kontroversi pasca pernyataan Lautaro Martinez. Berdasarkan laporan dari FC Internews, diskusi difokuskan pada rencana kedatangan dan kepergian pemain. Salah satu poin utama adalah kemungkinan terjadinya sejumlah penjualan besar. Beberapa nama yang masuk dalam daftar kemungkinan hengkang antara lain Hakan Çalhanoğlu, yang masih menanti tawaran konkret, serta Christian Aslani, dan salah satu dari dua bek, Benjamin Pavard atau Jan Bisek. Situasi Denzel Dumfries juga dipantau ketat, mengingat ia memiliki klausul pelepasan sebesar 25 juta euro yang dapat diaktifkan sewaktu-waktu. Perhatian juga diarahkan kepada Marcus Thuram. Meskipun ancaman pembayaran klausul pelepasannya tidak pernah benar-benar menjadi nyata, sebuah tawaran di kisaran 65 hingga 70 juta euro bisa saja menggoyahkan keputusan Inter. Selain itu, potensi permintaan kenaikan gaji dari Thuram agar mendekati level penghasilan Lautaro Martinez turut menjadi bahan pertimbangan klub. Di tengah berbagai ketidakpastian tersebut, satu hal dipastikan, Davide Fratesi akan tetap menjadi bagian dari proyek jangka panjang Inter. Klub bahkan dikabarkan siap memperbarui kontraknya dalam waktu dekat.